Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data, analisa, dan pembahasan. Penyajian data, analisa, dan pembahasan ini merupakan bagian penting, bagian yang paling penting dalam proses penelitian. Biasanya penyajian data, analisa, dan pembahasan ini terletak di bab 4. Pada bagian ini kita pada bagian penyajian data, analisa, dan pembahasan ini kita nantinya akan mengemukakan berbagai macam temuan-temuan, kemudian nanti dikomparasikan dengan proses analisa tertentu, dan dibahas menggunakan model-model tertentu sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan terhadap masalah-masalah yang telah dipertanyakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian inilah kemudian peneliti mengungkapkan bagaimana hasil penelitian yang sudah ditemukan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa dan bagaimana penyajian data, analisa, dan juga pembahasan. Tentunya dalam video kali ini masih membahas tentang penelitian pada pada metode kuantitatif. Penyajian data merupakan proses atau kegiatan dalam menyajikan data yang berupa temuan hasil penelitian. Jadi setelah peneliti dalam penelitian kuantitatif menyebarkan menyebarkan instrumen penelitian, baik itu berupa angket, soal, atau sejenisnya, maka langkah selanjutnya adalah setelah dilakukan tabulasi data dan lain sebagainya, data yang sudah ditemukan disajikan di dalam bagian penyajian data. Masing-masing data yang sudah diperoleh tadi, masing-masing data yang sudah diperoleh tadi semuanya ditampilkan, baik itu data dari variabel independen, data dari variabel dependen, ataupun data dari variabel mediasi dan variabel kontingensi itu jika ada. Jadi masing-masing data ini ditampilkan berdasarkan hasil temuan selama proses penelitian dilakukan. Selain data dari seluruh variabel yang ada, peneliti juga bisa menampilkan karakteristik responden, data yang menyajikan tentang karakteristik responden. Dalam karakteristik responden ini kita bisa mengelompokkan misalnya data-data responden berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan tingkatan kelasnya mungkin, berdasarkan jenis pekerjaan jika misalnya masyarakat umum, berdasarkan tingkat pendidikannya jika berbeda-beda tingkat pendidikannya, dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa berdasarkan usia jika itu memang diperlukan datanya. Tujuannya apa dalam penyajian data ini ditampilkan? Untuk memastikan bahwa responden yang kita teliti, yang sudah mengisi instrumen penelitian, sudah sesuai dengan responden yang kita tentukan pada bagian metode penelitian. Sudah sesuai dengan responden yang sudah kita tentukan pada metode penelitian. Sehingga ketika sudah sesuai, maka besar kemungkinan data yang diperoleh merupakan data yang akurat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah melakukan penyajian data, penyajiannya bisa berbentuk tabel ataupun bisa berbentuk grafik. Tabel, jika tabel berarti kan dia ada berbentuk baris dan kolom misalnya. Kemudian ada judul tabelnya. Kemudian kalau misalnya grafik, berarti dia bisa berbentuk grafik batang, grafik garis, dan lain sebagainya. Ya, tergantung dari bagaimana peneliti ingin ingin menampilkan data yang sudah ditemukan. Ya. Atau bisa juga gabungan dari keduanya. Ya.
ada tabelnya, kemudian diperkuat dengan bentuk grafiknya. Boleh-boleh saja. Langkah selanjutnya adalah setelah melakukan, jadi kalau dalam penyajian data tadi kan masing-masing variabel ini belum di, kalau misalnya ingin menguji hubungan, ingin menguji pengaruh, itu masing-masing variabel ini hanya ditampilkan dulu, hanya ditampilkan apa adanya, belum kemudian diuji apakah ada hubungannya atau ada pengaruhnya. Nah, setelah menyajikan data tadi, ya masing-masing variabel, kemudian karakteristik respondennya seperti apa, semuanya sudah ditampilkan, data-data yang ditemukan, barulah langkah selanjutnya adalah melakukan analisa data dan uji hipotesis. Ya, analisa data di sini adalah melakukan analisis terhadap data yang sudah ditampilkan pada bagian penyajian data menggunakan rumus statistik yang sesuai. Bukan rumus yang dibuat-buat oleh peneliti atau oleh penulis. Ya. Karena masing-masing rumus statistik, entah itu nanti statistik deskriptif, entah itu statistik inferensial dan lain sebagainya, ini kan memiliki rumus-rumus tersendiri. Ya. Tidak bisa kemudian kita menganalisis statistik inferensial tapi menggunakan rumus statistik deskriptif. Itu akan salah nantinya. Nah, pada bagian ini, ya, pada bagian analisa data dan uji hipotesis ini, ditampilkan yang pertama adalah analisis deskriptif. Pada analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel yang ada di penyajian data tadi. Jadi misalnya di situ ada variabel independen, ada variabel dependen, maka kedua variabel ini kemudian dianalisis secara deskriptif terlebih dahulu. Barulah setelah analisis deskriptifnya selesai, langkah selanjutnya baru dilakukan uji hipotesis. Tentu menggunakan teknik uji hipotesis yang sudah ditentukan pada bagian metode penelitian. Ya. Jangan lupa juga dalam melakukan uji hipotesis terutama ditampilkan bagaimana uji prasyaratnya. Apakah hal ini untuk menentukan apakah kemudian setelah melewati uji prasyarat, analisis statistik berikutnya, uji hipotesis yang dilakukan berikutnya sudah memenuhi syarat atau tidak. Karena nanti jika tidak memenuhi syarat, maka dilakukan teknik yang lain dalam pengujian hipotesisnya. Ini tentu sudah dipelajari dalam mata kuliah statistik, dalam buku-buku statistik tentunya akan belajar itu. Uji prasyaratnya apa saja, misalnya ada uji normalitasnya, uji homogenitasnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah melakukan uji analisa data dan uji hipotesis, ya, sebelum kita ke pembahasan di bagian uji hipotesis juga kita menampilkan hipotesis yang mana yang diterima, apakah H0 atau H1 dan mana yang ditolak. Artinya jika misalnya diterima H0 maka H1 ditolak. Juga sebaliknya jika H1 diterima maka H0-nya yang ditolak. Itu nanti akan ditentukan berdasarkan hasil dari uji hipotesis, hasil pengolahan data yang digunakan untuk menguji hipotesis nantinya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan analisa data dan uji hipotesis, dilakukanlah yang namanya pembahasan. Apa tujuannya? Tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, di situ peneliti menjawab rumusan masalah yang sudah ditanyakan di awal, ya. Yang sudah ditanyakan di awal penelitian. Oleh karena itu dalam menjawab rumusan masalah ini harus dilihat dulu ada berapa rumusan masalahnya. Ya. Ada berapa rumusan masalahnya? Dijawablah di bagian pembahasan. Selain itu juga dalam pembahasan juga dilakukan penafsiran data. Penafsiran data. Misalnya ketika ditemukan angka 30%, itu maksudnya seperti apa? Ketika misalnya ada pertanyaan ketika rumusan masalahnya bagaimana peningkatan speaking bahasa Inggris siswa misalnya, kemudian di hasil analisa data terjawab peningkatannya sebesar 30%, maka itu maksudnya apa? Ditafsirkan seperti apa 30% itu? Apakah peningkatannya itu tinggi, rendah, atau cukup,
atau justru mungkin karena terlalu kecil dianggap tidak ada peningkatan. Nah, hal itu yang perlu ditampilkan, yang perlu dibahas di dalam bagian pembahasan. Selanjutnya, selain menafsirkan data, bisa juga dalam bagian pembahasan, bisa jadi peneliti atau penulis itu memodifikasi teori yang sudah ada. Memodifikasi teori yang sudah ada. Atau juga menemukan teori baru. Misalnya berdasarkan hasil berdasarkan teori-teori sebelumnya, misalnya di teori-teori sebelumnya, misalnya dalam variabel independen itu ada 3 indikator misalnya. Oh, ternyata setelah dilakukan analisa data ada indikator yang mungkin tidak berlaku. Setelah dilakukan analisis data deskriptif mungkin ada indikator yang tidak berlaku, sehingga dalam pembahasan disebutkan bahwa ternyata teori yang berlaku itu hanya 2 misalnya. Atau bahkan mungkin bisa jadi dari 3 indikator ini ternyata ada tambahan indikator lain yang ditemukan selama proses penelitian. Nah, sehingga termodifikasi yang awalnya 3 menjadi 4 indikator dari variabel independen itu ditampilkan dalam pembahasan. Begitu juga jika misalnya menemukan teori baru. Ya. Dan yang terakhir adalah implikasi penelitian. Implikasi penelitian di sini berarti apa implikasinya dari penelitian ini terhadap kehidupan nyata atau terhadap bidang ilmu yang digeluti. Nah, dalam pembahasan kita juga bisa mengemukakan teori-teori yang mendukung atau teori-teori yang berlawanan dengan hasil penelitian kita. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ternyata misalnya kalau biasanya di teori-teori sebelumnya dianggap ada pengaruh yang signifikan, misalnya ada pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y misalnya. Maka jika hasil penelitian kita sama, berarti kita perlu menampilkan bahwa ternyata teori hasil penelitian ini mendukung teori-teori sebelumnya yang menyatakan bahwa variabel X memang memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Begitu juga jika misalnya ternyata hasil uji hipotesisnya atau hasil analisanya menunjukkan bahwa hasil penelitian kita berlawanan dengan teori-teori sebelumnya. Nah, ketika berlawanan maka perlu dicari kenapa kok bisa berbeda. Misalnya seharusnya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Oh, tapi ternyata setelah dilakukan hasil penelitian ternyata variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, tentu ini perlu dicari kenapa kok ini bisa seperti ini. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan variabel X tidak tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Itu nanti bisa dibahas di dalam pembahasan. Ya, di dalam pembahasan. Mungkin itu yang bisa kita bahas, yang bisa kita tampilkan dalam video kali ini. Bisa dibaca lebih lanjut daftar pustaka untuk mempelajari lebih lanjut terkait penyajian, analisa, dan pembahasan dalam proses penelitian. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.